Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saya Nena Yuliana Pena dari SMP Negeri 1 Molo Utara. Saya Dibon Ai Asbanu dari SMA Negeri Kie. Saya Arkilaus Tunis dari SMP Negeri Bila. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bergerak dan menggerakkan. Selamat siang Pak Dibon. Selamat siang Pak Ki. Apa kabar hari ini? Baik, kabar saya hari ini baik. Baik Pak Dibon, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya, pertama-tama saya akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian. Ya. Di mana dalam rubrik penilaian itu, apakah Pak Dibon sudah mempelajari alur tita atau belum? Ya, tentunya sudah. Dan apakah sudah sesuai dengan alur tita dan kemudian akan Pak Dibon lakukan itu bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian pada akhirnya Pak Dibon juga tidak lupa untuk memberikan atau coach menanggapi pertanyaan tersebut. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak Dibon adalah kompetensi apa yang akan Bapak Dibon kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Arki. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Dibon. Pertanyaan kedua, Ya. kompetensi apa yang nanti Bapak Dibon kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Bapak Dibon, indikator ketercapaian bagaimana yang diinginkan Bapak Dibon dalam proses coaching kali ini? Oh ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak Ki. Ya, baik, terima kasih Pak Dibon. Demikian observasi pra-observasi kali ini. Silakan Pak Dibon melakukan coaching selanjutnya dengan coaching. Oke, baik, terima kasih Pak Ki untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Dibon. Selamat siang Ibu Nena. Pak Arki. Selamat siang. Baik, Ibu Nena, selamat siang Ibu Nena. Ya, selamat siang Pak Apa Dibon. kabarnya hari ini? Ya, kabar saya pastinya baik Pak Dibon. Ya. Baik, Ibu Nena. Ibu Nena, saya mendengar dari beberapa hari yang lalu bahwa ada hal yang perlu disampaikan kepada saya. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini silahkan Ibu menceritakan apa yang perlu disampaikan kepada saya, Ibu Nena. Baik Pak Dibon, betul memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dibon dan saya meminta waktunya Pak Dibon untuk kita berdiskusi secara ringan terkait apa yang mau saya tanyakan. Oh ya, baik Ibu Nena, tapi sepertinya kita tidak punya waktu yang
cukup banyak, kurang lebih hanya 15-20 menit kita berbicara santai saja. Dan kira-kira apa yang ingin Ibu Nena sampaikan kepada saya? Begini Pak Dibon, ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Dari apa yang saya perhatikan untuk cara mengajar mereka, belum ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Ya, istilahnya masih menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah. Ini metode yang sudah dari tahun ke tahun kita pakai dalam pembelajaran. Padahal kita ketahui bersama, untuk perkembangan zaman yang semakin canggih dan teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah ini belum mau. Bukan mereka tidak mau, tetapi belum memiliki kesadaran untuk mengikuti perubahan tersebut, sehingga pembelajaran yang dirasakan sepertinya kurang bervariatif. Begitu Pak Dito. Oke, Ibu Nena, baik. Kalau begitu, pada kesempatan ini saya garis bawahi permasalahan Ibu Nena, yakni pembelajaran dari rekan-rekan guru yang tidak bervariatif. Begitu Ibu Nena? Iya Pak Dibon. Kurang bervariatif ini untuk penggunaan medianya, lalu ada juga metode dan model pembelajarannya, karena masih berpatokan pada penggunaan metode lama, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran kurang maksimal. Nah, hal tersebut berdampak pada suasana pembelajaran di kelas yang terkesan monoton karena guru yang banyak berbicara atau ceramah, dan minim sekali ada umpan balik dari peserta didik. Itu yang saya lihat, Pak Dibon. Baik, Ibu Nena. Kalau dengan demikian, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Nena dapatkan? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal bagaimana merancang pembelajaran untuk penyampaian materinya dengan metode atau media yang bervariatif, sehingga suasana pembelajaran itu terasa berbeda dan bisa juga membuat anak-anak tertarik belajar. Ya, berarti yang menjadi harapan Ibu Nena adalah adanya perubahan di sekolah Ibu. Ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Nena lihat dan dapatkan? Ya. Perubahan yang ingin saya lihat dan saya dapatkan di sekolah adalah dalam hal penyampaian materi menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti mungkin Quizzes, ada juga penggunaan Google Form, bisa juga dalam bentuk Google Classroom. Lalu kan sekarang ada untuk materinya juga bisa di Canva, lalu ada juga ClassPoint. Nah, ini yang saya inginkan agar teman-teman guru juga bisa menggunakan ini. Atau mungkin yang lebih sederhana sekali yang sudah tersedia di perangkat laptop kita adalah di media PowerPoint. Nah, ini yang saya harapkan sehingga kita tidak lagi menggunakan metode ceramah, karena terkesannya seperti kita menggurui anak-anak terus. Mungkin itu dari saya, Ibu. Baik, Ibu Nena, berarti dari apa yang Ibu Nena sampaikan tadi, bisa dikatakan bahwa itu merupakan kondisi ideal yang terjadi di sekolah Ibu. Nah, kira-kira usaha atau upaya apa yang akan Ibu Nena lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang akan saya perbuat, seperti semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara langsung dan bergantian. Tadi ada dua, yaitu mentoring dan pendampingan individu. Nah, kira-kira selain mentoring dan pendampingan individu, ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Ibu Nena terapkan dan juga teman-teman di sekolah yang membuat
nyaman dan dalam penyampaian tersebut? Ya. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau dengan bagian kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu Nena ini sudah merencanakan mentoring, pendampingan individu dan pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya Ibu Nena merasa lebih nyaman dengan rencana kegiatan yang mana dan dapat terrealisasi dengan baik dan cepat? Ya. Sepertinya kegiatan yang saya rencanakan bisa cepat dan dapat terrealisasi adalah kegiatan mentoring. Karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Ya. Lalu ada persiapan waktu juga yang tidak sebentar, ada juga pembiayaan, dan paling kurang kita harus mencari narasumber yang kompeten. Dan menurut saya yang lebih nyaman adalah melakukan kegiatan mentoring. Berarti pilihan dalam waktu dekat adalah mentoring ya Ibu Nena? Iya. Dari mentoring ini, apakah Ibu Nena memerlukan bantuan dan dukungan dari pihak mana saja? Mungkin saya bisa meminta bantuan dari rekan guru di sekolah yang sudah ahli di bidang IT dan sudah juga memahami cara kerjanya, atau guru yang dalam pembelajarannya sudah menggunakan media tersebut. Misalnya ada teman guru saya, Ibu Lisa dan Ibu Shirley sebagai ketua Kombel. Oh iya, berarti Ibu Nena ingin melakukan kegiatan mentoring ini secara kolaboratif bersama rekan kerja. Nah, kira-kira kapan waktunya kegiatan ini bisa dilaksanakan, Ibu Nena? Mungkin kegiatan ini saya rencanakan akan dilaksanakan minggu depan, dan saya akan coba lakukan dengan berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Ibu Nena, luar biasa, bagus sekali Ibu Nena. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Nena dapatkan? Ya. Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring yang bisa juga dikolaborasikan dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Berarti di sini Ibu Nena sudah ada gambaran kira-kira bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Nena. Baik, saya tunggu kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu Nena ke depan untuk melaksanakan mentoring, berkolaborasi dengan rekan dapat berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Dibon, saya sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu Nena. Jika di kemudian hari ada hal yang ingin Ibu Nena ceritakan, juga bisa menghubungi saya. Semoga kita bisa punya kesempatan lain untuk berbagi lebih banyak lagi. Selamat siang Ibu Nena. Selamat siang juga Pak Dibon. Terima kasih. Ya. Baik, selamat siang Pak Dibon. Selamat siang juga Pak Arki. Tadi Pak Dibon sudah melakukan coaching dengan Ibu Nena. Saya menanyakan beberapa pertanyaan dalam pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dibon lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator percakapan yang diinginkan? Oh, baik, terima kasih Pak Arki. Di coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut bisa menjadi kunci untuk menceritakan dan menemukan solusi. Ya, baik, menurut saya sebagai supervisor tadi, Ya, proses coaching antara Pak Dibon dan Ibu Nena tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur cerita tadi. Pak Dibon juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nena, sehingga Ibu Nena bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah berjalan secara baik, ya, dilakukan dengan prinsip coaching. ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Dibon, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oh ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, Ya. sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, baik, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Terima Pak kasih. Arki. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Dibon. Sama-sama Pak Arki. Selamat siang Pak Arki, apa Selamat kabarnya? siang Ibu Nena. Iya. Saya kabar baik deh. Ya, baik. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak Arki memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertamanya yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak Arki kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik, Ibu Nena, kompetensi yang akan dikembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Baik Bapak Arki, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Arki kembangkan secara spesifik pada saat akan diobservasi? Baik, ini untuk yang dikembangkan secara spesifik itu adalah kehadiran penuh. Karena dengan adanya kehadiran penuh kita bisa berfokus, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak Arki, indikator ketercapaian bagaimana yang diinginkan Bapak Arki dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik Bapak Arki, demikian observasi kita kali ini. Silakan Pak Arki melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Ibu Nena atas kesempatan yang diberikan. Ya. Saya melanjutkan coaching.
Selamat siang. Selamat siang. Pak Dibon. Selamat siang Pak Dibon. Bagaimana apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Arki. Puji Tuhan kabar saya baik. Pak Dibon, saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya. Apakah betul atau tidak? Iya Pak Arki, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Arki pada siang hari ini. Baik Pak Dibon, tapi sepertinya kita tidak banyak waktu. Ya. Hanya berkisar 15 sampai 20 menit. Ya, kita bicara santai saja. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Dibon, silahkan. Baik, terima kasih Pak Arki. Begini Pak Arki, ini terkait dengan anak murid saya namanya Dayu. Ya. Nah, yang saya perhatikan selama ini dalam kesehariannya di kelas ataupun di sekolah, si Dayu ini tidak mau berrelasi atau berkolaborasi dalam setiap tugas kelompok yang diberikan. Nah, dia lebih memilih kerja sendiri dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa mau bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, tetapi sejauh yang saya ikuti dan saya amati, nilai-nilainya semua bagus Pak Arki. Baik, kalau begitu saya garis bawahi permasalahan Pak Dibon. Ya. Ini adalah salah satu murid yang tidak mau untuk berrelasi atau berkolaborasi bersama teman-temannya. Iya Pak Arki, betul sekali. Setiap hari saya mengamati sikapnya di kelas, dan hal tersebut tidak berubah sejak kelas 1 hingga saat ini sudah kelas 2. Nah, masalahnya menurut saya jika dibiarkan terus-menerus, takutnya hal tersebut berdampak pada suasana pendidikan di kelas terhadap teman-temannya. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Dibon dapatkan? Oh ya, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan pada diri murid saya, yaitu si Dayu. Dalam hal ini kemampuan bekerja sama dengan orang lain Pak Arki. Ya. Jadi yang menjadi harapan Pak Dibon adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Dibon lihat atau dapatkan? Ya, saya sebagai guru, saya ingin perubahan misalnya dalam hal penyelesaian tugas kelompok atau hal-hal lain yang dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan teman-temannya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, bukannya memilih untuk menyelesaikan sendiri-sendiri. Seperti itu Pak Arki. Baik, dari apa yang Pak Dibon sampaikan tadi bisa dikatakan bahwa itu merupakan kondisi yang seharusnya dilihat dari setiap guru, ya Pak Dibon. Ya. Kira-kira usaha atau upaya apa yang akan Pak Dibon lakukan untuk menciptakan adanya perubahan yang diinginkan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang harus saya perbuat yang tepat, seperti semacam kegiatan pendampingan individu antara saya dengan Dayu, atau mengundang orang tuanya untuk berdiskusi di sekolah. Ya. Kira-kira selain itu Pak Dibon, apa ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Dibon terapkan untuk mengatasi akan hal tersebut? Ya, selain pendampingan, saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah. Guru bimbingan dan konseling. Ya, ya, baik Pak Dibon. Berarti Pak Dibon ini sudah bisa merencanakan pendampingan individu dan melapor ke guru BK. ya. Dari keduanya Pak Dibon merasa lebih nyaman dengan rencana kegiatan yang mana dan dapat terrealisasi dengan baik dan cepat.
Untuk saat ini menurut saya sepertinya kegiatan pendampingan Pak Arki. Ya. Jadi pendampingan ya Pak Dibon. Dari pendampingan ini apakah Pak Dibon memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak lain? Oh ya, mungkin saya bisa minta bantuan dari rekan guru di sekolah yang saya tahu bahwa punya latar belakang pernah menangani masalah yang sama dengan masalah anak saya itu, Sidaya. Berarti Pak Dibon ingin melakukan kegiatan pendampingan ini dengan secara kolaboratif Ya, bersama dengan rekan kerja. Kira-kira kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? iya, rencananya minggu depan akan saya coba lakukan dengan berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya, dan akan berusaha dan mencoba melakukan kegiatan pendampingan tersebut. Ya, oke Pak Dibon, bagus sekali. Ya Pak Dibon, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Dibon sudah dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita hari ini, dengan sendirinya saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan terhadap anak murid saya, ya Sidaya tadi, dengan adanya rencana kegiatan pendampingan, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang tersebut untuk menangani siswa bermasalah. Baik Pak Dibon, jadi Pak Dibon sudah dapat gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pada murid ya Bapak Dibon? Ya. Oke, saya tunggu kabarnya setelah melakukan kegiatan pendampingan. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Dibon ke depan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Arki sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak Dibon. Jika ada yang ingin Pak Dibon ceritakan bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa bicara di lain kesempatan ya Pak Dibon. Selamat siang. Selamat siang Pak Arki, terima kasih. Pak Arki, tadi bagaimana proses coachingnya dengan Pak Dibon? Nah, bagaimana Pak prosesnya berjalan dengan baik? Baik Ibu Nena, di coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, baik Pak Arki. Nah, menurut saya sebagai supervisor, proses coaching antara Pak Arki dan Pak Dibon tadi sudah berjalan dengan baik, dan prosesnya juga sudah berjalan sesuai alur kita. Dan Pak Arki juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dibon, sehingga Pak Dibon bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan saja dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur kita, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, baik Pak Arki. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Nah, dengan demikian proses observasi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Arki. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nena. Terima kasih. Ya. Selamat siang Ibu Nena. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini Bu? Ya, kabarnya baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu Nena. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee
akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Apakah sudah sesuai dengan alur tita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada koci, dan juga bagaimana koci tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Dibon, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, dua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Nena kembangkan secara spesifik pada saat akan observasi? Ya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Dibon. Oh ya. Pertanyaan yang terakhir ya Ibu Nena, kira-kira indikator ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Nena dalam proses coaching kali ini? Ya. Baik Pak Dibon, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Baik, demikian proses kita kali ini. Silahkan Ibu Nena melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya. Terima kasih Pak Dibon atas kesempatannya. Saya melanjutkannya dengan proses coaching dengan coach saya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Nena, Pak Dibon. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silahkan duduk Pak. Ya. Baik, kita mulai saja Pak Arki. Bagaimana keadaannya? Saya sehat-sehat, agak terganggu. Sehat secara jasmani tapi terganggu secara apa Pak Arki? Spiritual. Oh, secara spiritual ya, baik. Secara batin. Ya, baik. Nah, Pak Arki, dalam proses coaching kali ini, apa yang Pak Arki ingin untuk kita mau bahas hari ini? Saya langsung menceritakan Ibu. Oh iya. Ada permasalahan saya. Oke. Permasalahan saya itu di sekolah ketika saya mengobservasi Bapak Ibu guru pada semester yang lalu, sebagian guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu hanya berpusat pada guru atau monoton, sehingga murid dipaksa duduk sopan mendengar dan mencatat materi pelajaran yang disampaikan, sementara pembelajaran yang berpihak pada murid seperti yang kita dapatkan ini tidak nampak dalam pembelajaran. Selain itu juga sumber belajar sangat terbatas, sehingga Bapak Ibu hanya mengharapkan buku pelajaran satu-satunya menjadi sumber belajar di dalam kelas. Kemudian yang berikut, kegiatan evaluasi juga guru-guru menggunakan latihan soal-soal yang ada di dalam buku teks pelajaran. Baik Pak Arki, saya menangkap apa yang disampaikan, yaitu pembelajaran guru di kelas sangat monoton dan kurang variatif, sehingga pembelajaran terkesan tidak berpihak pada murid. Iya, betul Bu. Karena hampir setiap hari itu saya mendapat keluhan dari Bapak Ibu guru tentang permasalahan pembelajaran, yaitu murid tidak aktif atau tidak fokus, sebagian bolos dan juga tidak masuk sekolah. Kemudian tujuan pembelajaran yang
dilakukan oleh Bapak Ibu guru bahkan tidak tercapai. Bahkan ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dari pengamatan saya, seringkali guru melakukan tindakan yang kurang tepat, sehingga murid merasa takut dan gugup. Hal ini menyebabkan potensi murid tidak akan berkembang ke depan dalam proses pembelajaran. Baik Pak Arki, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin atau yang diharapkan oleh Pak Arki sendiri? Yang saya ingin untuk dapatkan dalam percakapan hari ini Ibu Nena adalah guru-guru dapat meningkatkan kompetensi mereka agar adanya perubahan dalam proses pembelajaran, sehingga guru-guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tidak lagi berpusat pada guru atau monoton, tetapi dapat berpihak pada murid dan juga bisa variatif sehingga anak-anak tidak bosan di dalam kelas. Baik Pak Arki, jadi yang ingin Pak Arki dapatkan adalah guru-guru di sekolah Pak Arki dapat meningkatkan kompetensi agar adanya perubahan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran yang kita rancang itu tidak lagi monoton, tidak berpusat pada guru saja. Nah, kira-kira perubahan apa yang Pak Arki ingin dapatkan? Perubahan yang saya inginkan adalah guru-guru dapat memperbanyak metode pembelajaran agar dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ya. Baik. Nah, kira-kira di sekolah Pak Arki itu berada di level berapa? Baik, untuk sementara ini di level 5 Ibu, karena di sekolah saya itu guru-guru masih pakai pola lama dalam pembelajaran, jadi mungkin butuh proses. Ya, baik. Jadi kira-kira Pak Arki mau meningkatkan levelnya ke level berapa menurut Pak Arki? Yang saya inginkan itu paling tidak naik ke level 7, minimal 7. Dan mungkin butuh proses lagi baru naik ke 8 dan seterusnya ke 9, 10. Baik. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Arki lakukan untuk peningkatan kompetensi guru? Ya, baik Ibu, saya sedang berusaha. Sementara ini saya sedang berusaha untuk menerapkan kegiatan mentoring dan juga saya arahkan Bapak Ibu guru untuk menonton video inspiratif terkait dengan pembelajaran di PNM tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Pak Arki. Nah, apakah ada strategi lain yang pernah Pak Arki sudah lakukan di sekolah? Ya, ada. Pada beberapa bulan yang lalu kami membentuk komunitas belajar di sekolah, namun belum maksimal. Oke, baik. Nah, kira-kira dari kegiatan mentoring dan komunitas belajar mana yang paling aman untuk dilakukan atau paling baik menurut Pak untuk dilakukan? Baik Ibu Nena, ini untuk saya rasa keduanya sangat penting karena mentoring dan komunitas belajar, karena perasaan Bapak Ibu guru juga mungkin sangat bervariasi. Yang lain ingin untuk terbuka di depan banyak orang, yang lain tidak. Jadi harus menggunakan mentoring, sedangkan yang lain pasti mau untuk berbagi di depan teman-teman. Ya. Ya, dalam melakukan mentoring dan dalam komunitas belajar, siapa saja yang mau dilibatkan? Ya, tentunya yang saya ingin melibatkan itu Bapak Ibu guru, kemudian
teman-teman pegawai yang mungkin berkompeten dalam bidang IT untuk membantu kami. Terus ya mungkin kami menggunakan beberapa siswa sebagai sumber terkait dengan permasalahan mereka. Oh, ya. Berarti Pak Arki dalam melakukan dua kegiatan ini dilakukan dengan cara berkolaborasi. Nah, kapan Pak Arki mau merealisasikan kegiatan ini? Ya, untuk merealisasikan kegiatan ini, saya rencana dalam semester ini di tahun pelajaran yang baru ini dan sekitar minggu depan. Baik, semangat Pak Arki. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Arki dapatkan? Yang saya dapatkan dalam percakapan kita hari ini adalah, ya, saya mendapatkan gambaran atau solusi terkait bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara kegiatan mentoring dan juga membentuk komunitas belajar di sekolah. Kita lanjutkan, untuk mendapatkan gambaran atau solusi terkait bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran di kelas dengan kegiatan mentoring dan juga pembentukan komunitas belajar di sekolah. Apa yang menjadi komitmen Pak Arki untuk melakukan dua kegiatan ini? Saya berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua guru sebagai saudara dan sahabat, dan juga saling terbuka dalam berkomunikasi, ya, saling menghargai dan saling percaya, sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan itu dapat dilakukan dengan baik, dengan secara terbuka, jujur terhadap satu dengan yang lain, tidak menutup-nutupi antara satu dengan yang lain, sehingga itu bisa dapat membawa perubahan dalam peningkatan kompetensi guru. Ya. Baik Pak Arki, terima kasih atas percakapan yang sudah dilakukan. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita saling sharing untuk berbagi perasaan atau pengalaman? Perasaan saya selama kita bercakap-cakap ini, saya merasa sepertinya terobati dengan obat kelas 1, dan mungkin ke depan kita bisa mengulangi lagi. Ketika ada permasalahan kita bisa lanjut lagi membahas. Ya, baik Pak. Itu juga yang kita harapkan, supaya dalam kita menemukan sebuah permasalahan kita bisa mencari solusi secara bersama-sama. Terima kasih Pak Arki, semangat untuk perencanaan ke depannya. Kita bertemu kembali pada lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Arki. Selamat siang Ibu Nena. Ya Pak Ibu. Dari tadi beberapa menit yang tadi Ibu Nena sudah melakukan coaching dengan Bapak Arki. Ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Nena lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, baik, terima kasih Pak Dibon. Pada proses coaching kali ini saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Ibu Nena dan Pak Arki tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya sudah berjalan sesuai alur Tirta. Nah, Ibu Nena juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Arki, sehingga Ibu Nena bisa
menemukan solusi daripada permasalahannya Pak Alki. Nah, juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip sesuai yang seharusnya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita selesai, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan selesai berjalan? Ya, baik Pak Dibon, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, Ibu Nana, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Ibu Nana. Ya. Baik, terima kasih Pak Dibon atas observasi kita pada siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu Nana. Ya.